Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafrizal Radian di React Native ID Channel. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih stack navigation itu. Bagi yang masih penasaran, yuk let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, yuk kita lihat dulu apa sih stack navigation itu. Nah, jika teman-teman selama ini melihat website, jika menghubungkan antara suatu page dengan page lainnya, dia itu menggunakan URL. Misalnya, dia google.com di sini. Jika kita klik salah satu tombol dan dia ke halaman yang lain, dia akan direct ke link yang lain, misalnya google.com/xxx gitu. Jika dia pindah lagi, dia akan pindah URL lagi, misalnya google.com/yyyy. Jadi seperti itu. Jadi setiap page dia akan memiliki URL-nya masing-masing. Jika kita ingin pindah ke page yang lain, maka URL-nya akan ganti-ganti terus. Nah, itu adalah konsep dari setiap page, bagaimana di suatu website itu pindah dari satu page ke page lainnya seperti itu. Nah, sedangkan bagaimana dengan mobile apps? Karena mobile apps dia tidak memiliki URL seperti website. Nah, bagaimana cara mobile apps berpindah dari page satu ke page lainnya? Nah, itu yang dinamakan navigation. Jadi navigation itu konsepnya seperti URL. Jadi dia bagaimana sih caranya pindah dari page A ke page B ke page C segala macam. Nah, navigation akan memindahkan dari page satu ke page lainnya. Di sini bisa dilihat macam-macamnya, ada banyak, ada stack, tabs, ada modal, drawer, deep linking, dan semuanya sama. Jadi fungsinya hanya untuk memindahkan dari page satu ke page lainnya. Itulah yang dinamakan dengan navigation. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat stack navigation, karena stack navigation ini adalah yang paling sering digunakan di mobile apps, khususnya di React Native. Oke, sekarang kita menuju ke stack navigation. Nah, secara definisi, stack itu adalah tumpukan. Kenapa dinamakan tumpukan? Bisa dilihat di gambar ini. Jadi, stack navigation itu adalah membuat setiap screen kita, misalnya kita memiliki 3 buah screen seperti di gambar. Ada screen warna kuning, hijau, dan merah. Nah, di mana ketiganya ditumpuk, di sini ada tulisannya stack di bawah. Jadi dia ditumpuk, di mana yang paling atas itu adalah screen yang bisa kita lihat saat ini. Misalnya, kita ingin berpindah nih, yang awalnya kita melihat screen warna merah, visible screen yang paling atas, kita akan menukar, jadi yang warna hijau yang di bawah akan ditampilkan di screen. Nah, jika kita klik misalnya nih, maka si hijau ini akan berpindah posisi ke paling atas, dan yang merah akan berpindah posisi ke bawah. Jadi, setelah berpindah posisi, maka yang hijau karena paling atas, dia menjadi visible screen, atau screen yang bisa kita lihat di handphone kita. Begitu juga dengan kuning, misalnya kita ingin melihat screen warna kuning, maka screen warna kuning ini akan pindah ke atas, jadi akan menjadi visible screen. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini seperti tumpukan kartu, di mana kita akan menukar-nukar kartu tersebut, di mana kartu paling atas adalah screen yang bisa kita lihat, dan screen yang tidak digunakan atau tidak kita lihat, dia akan berpindah posisi ke bawah. Jadi sebenarnya konsep dari stack navigation seperti itu. Oleh karena itu kenapa dinamakan stack? Karena dia hanya menukar-nukar tumpukan-tumpukan kartu tersebut, di mana kartu itu adalah screen kita yang kita buat. Jadi misalnya kita punya sekitar 10 screen atau 20 screen, maka kita hanya menukar-nukar screen-screen tersebut, di mana screen yang paling atas adalah screen yang bisa kita lihat, dan screen yang tidak kita lihat itu disembunyikan di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi misalnya ini handphone. Nah, 3 tumpukan kartu tersebut seperti ini. Nah, jadi navigator shows the component which is at the top of the stack. Jadi navigation akan menampilkan stack yang paling atas, tumpukan yang paling atas akan ditampilkan di layar kita, dan yang lain, screen yang lain akan disembunyikan di bawahnya. Jadi seperti itu.
Jadi konsep dari stack navigation seperti itu, dia hanya menukar-nukar. Nah, misalnya nih kita punya 3. Screen tadi ada 3, yang pertama home, yang kedua item info, dan ketiga details. Nah, saat di awal kita memiliki screen home. Nah, begitu kita klik more info misalnya, maka home akan menjadi ke bawah, dan items info ini akan bertukar posisinya menjadi tumpukan paling atas atau visible screen. Sedangkan home dan details dia di bawahnya, jadi invisible, jadi tidak terlihat. Nah, begitu juga dengan di halaman details. Begitu kita klik expand, maka halaman details akan menjadi screen paling atas, dan home atau item info menjadi di bawahnya. Jadi seperti itu konsepnya, definisi dari stack navigation. Kita hanya seperti bermain kartu, kita akan menukar-nukar posisi kartu, di mana kartu paling atas adalah screen yang bisa kita lihat. Jadi seperti itu. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, di sini saya memiliki apps yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini adalah halaman home misalnya. Nah, saat ini halaman home ini adalah stack paling atas. Jadi yang tumpukan-tumpukan kartu ini paling atas. Jadi misalnya di sini ada 20 screen. Home ini adalah screen yang paling atas tumpukan kartunya. Nah, begitu saya misalnya masuk ke halaman ini, nah, dia bertukar posisi, yang sebelumnya dia di bawah, screen ini menjadi tumpukan yang paling atas. Semuanya jadi di bawah yang lain. Nah, begitu saya misalnya klik halaman lain, nah, dia bertukar posisi lagi. Halaman detail ini akan menjadi paling atas, dan yang tadi di bawahnya. Nah, begitu kita back, dia akan bertukar lagi posisinya menjadi halaman yang sebelumnya. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, begitu saya back lagi, dia muncul lagi ke home screen. Jadi dia hanya bertukar-tukar kartunya. Jadi kartunya ditukar-tukar seperti itu. Itu adalah konsep dari stack navigation. Jadi seperti itu. Oke, setelah teman-teman tahu konsep dari stack navigation, sekarang kita akan mencoba membuatnya. Oke, lanjut. 2000 years later. Oke teman-teman, saatnya kita akan belajar untuk membuat stack navigation. Oke, di sini saya udah punya screen kosong. Kemudian kita kembali lagi ke website dari React Navigation, yaitu di reactnavigation.org. Jadi di sini bisa kita lihat, coba kita masuk ke docs-nya. Nah, kemudian kita lihat getting started. Jadi bagaimana kita memulai untuk membuat suatu React Navigation. Nah, di sini kita bisa lihat installation-nya. Jadi karena saya menggunakan npm, jadi kita tinggal npm install. Di sini kita tinggal copy, kemudian kita paste di terminal di folder apps kita. Oke, kita tunggu karena ini nggak lama. Oke, teman-teman, sudah selesai untuk step pertama. Jadi setelah kita install React Navigation, kemudian step kedua, installing dependensinya, yaitu React Native Screens dan React Native Save Area Context. Jadi, di sini tinggal pilih yang npm, kita tinggal copy, dan kita install di folder yang sama. Kita tunggu lagi. Oke teman-teman, sudah selesai. Dia cukup cepat. Kemudian di sini iOS ada catatannya, yaitu perlu npexport install karena iOS. Ini hanya untuk iOS. Kalau teman-teman menggunakan Android, tidak perlu melakukan langkah ini. Oke, sudah teman-teman, sudah selesai. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menuliskan script ini ke app.js. Jadi kita tes apakah sudah berjalan. Kita masuk ke app.js, kita paste ke situ, dan kemudian kita build lagi dengan command npx react native run iOS. Nah, kita build ulang untuk memanggil stack navigation-nya. Oke, kita tunggu lagi karena lumayan lama. 2000 years later. Oke teman-teman, di sini sudah selesai build-nya. Nah, di sini lanjut ke doc yang kedua, yaitu Hello React Navigation. Nah, di sini kita sekarang mulai melakukan instalasi untuk React Navigation yang stuck. Karena sebelumnya itu hanya instalasi untuk React Navigation. Dan di sini kita sudah mulai untuk melakukan instalasi yang stack, karena kita akan belajar tentang stack.
Oke, kita tinggal copy tadi ya, kita tinggal copy yang ini, npm install React Navigation native stack. Kemudian tinggal install di sini. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada contohnya di app.js. Kita disuruh copy script ini, kita tinggal copy aja, coba di sini. Nah, setelah kita copy, kemudian di doc-nya dilihat, jika sukses dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia sudah ada header-nya, home, dan ada tulisan home screen di tengah-tengah. Kita lihat apakah sudah sukses kita melakukan instalasi, dan tampilannya apakah akan seperti ini. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, oke, di sini sudah sukses, sudah selesai. Jadi bisa dilihat sama, di atas ada header home, di sini ada kontennya itu home screen. Nah, ciri khas dari Stack Navigation, dia memiliki header seperti ini. Dia ada header di atas, di sini ada kontennya. Jadi seperti itu, kita sekarang sudah sukses melakukan instalasi untuk Stack Navigation. Oke, selanjutnya kita akan membuat foldernya agar lebih rapi, karena di sini masih di app.js. Nah, sekarang kita akan membuat di sini, kita akan buat folder src seperti biasa, source. Nah, kemudian di sini kita mulai rapikan, di mana kita membuat folder navigation, navigation, dan membuat folder lagi screens. Nah, jadi agar rapi, kita buat dua folder, navigation dan screen, di mana screens itu nanti akan berisi tumpukan-tumpukan screen kita. Jadi kita misalnya membuat 3 screen seperti di contoh di awal, kita tinggal buat 3 screen di sini, 3 file JS, dan navigationnya di sini adalah pengontrolnya. Jadi yang mengontrol stack itu naik dan turun, di sini akan kita buat navigation.js. Kita buat navigation.js. Nah, yang tadi awalnya di app.js bisa kita copy semua ke navigation.js. Nah, kemudian di app.js-nya kita kosongkan, kita buat rnf. Nah, di sini kita langsung arahkan ke navigation.js. Misalnya kita navigation.js-nya kita buat namanya yang sebelumnya app, karena dia sebelum di file app.js, kita buat nama komponennya adalah navigation. Di sini juga export default navigation. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian dari app.js ini kita arahkan ke navigation tadi, komponen navigation tadi. Navigation. Nah, di sini sudah muncul auto importnya. Nah, saya geser ke bawah. Navigation. Nah, di sini sudah muncul auto importnya. Dia auto import dari .src navigation. Oke, kita tinggal save. Oke, teman-teman, di sini kita udah sukses memindahkan yang sebelumnya kita taruh di app.js. Jadi kita bikin lebih rapi di sini. Saya review kembali. Jadi kita buat folder src di sini, dan kita memisahkan antara screens. Nanti di sini akan muncul screens, misalnya kita buat home screen .js, kemudian kita buat lagi misalnya detail screen.js, dan kemudian kita buat lagi sama seperti contoh ya, kita buat misalnya ada 3 screen. Yang di awal tadi ada 3 tumpukan kartu, kita buat setelah detail screen ini ada namanya very, misalnya kita bikin very detail screen. Oke. Nah, kita sudah punya 2 folder, yaitu screens dan navigation. Nah, navigation ini yang nantinya akan mengatur 3 screen ini. Posisinya dia yang paling atas apa, yang di bawahnya apa. Dia diatur di navigation.js ini.
Oke, di sini sudah paham ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal membuat masing-masing screen ini, kita buat komponennya. Misalnya kita buat RNF, di sini kita tulis misalnya sebentar. Di sini kita tinggal coba saja di sini home screen. Nah, ini kita buat ini home screen. Nah, kemudian detail screen kita juga buat RNF dengan nama komponen detail screen. Kemudian kita buat teks yang bernama detail screen, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, very detail screen, sama juga kita buat komponen yang di sini kita tulis menggunakan teks very detail screen. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 screens, home screen, detail screen, dan very detail screen. Nah, kemudian di navigation.js-nya akan kita buat 3 tumpukan juga. Nah, tumpukan itu diatur di sini, di stack.screen. Nah, misalnya kita ingin buat ada 3 tumpukan. Nah, 3 tumpukan ini, misalnya kita buat tumpukan pertama, home screen, itu dia akan melakukan link ke screen ini, file ini, homescreen.js. Di sini diatur di sini, import home screen from screens home screen. Nah, misalnya yang kedua, kita ingin buat halaman detail, kemudian komponennya detail screen. Nah, di auto import detail screen dari screens/detail screen. Jadi dia mengacu ke file yang detail screen. Begitu juga yang ketiga, misalnya kita bikin halaman very detail screen. Nah, dia akan auto import juga. Dia akan bertambah di sini import very detail screen from screens/very detail screen. Nah, jadi dia auto import ke sini. Oke. Name ini berfungsi untuk memanggil saat kita nanti akan berpindah. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita buat 3 stack seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sih cara kita untuk berpindah-pindah di sini, karena kita masih belum bisa berpindah nih, karena kita masih berada di stack paling atas, yaitu home. Bagaimana misalnya kita ingin memindah stacknya, yaitu yang detail yang di bawah akan berpindah ke yang atas. Oke, kita lanjut lagi kembali ke doc dari React Navigation. Kemudian kita pilih yang moving between screens. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sih cara berpindah. Nah, di sini dapat dilihat kita tinggal menambahkan props navigation di sini. Dan kemudian kita buat navigation.navigate kemudian ke namanya tadi. Nah, misalnya kita di sini punya halaman detail. Jadi nanti kita akan navigation.navigate ke halaman yang detail. Nah, kita akan menggunakan yang name-nya ini. Coba kita buat, kita ke home screen. Nah, misalnya kita buat teks home screen ini bisa kita touch ya, bisa kita klik menggunakan touchable opacity. Oke. Kemudian kita bungkus di sini. Format dokumen. Oke, coba kita, nah sudah bisa kita klik ya, tapi belum ada actionnya karena belum kita buat functionnya. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan sesuai doc tadi, kita tambahkan di sini navigation. Nah, kemudian di sini kita bikin misalnya action on press, yaitu jika touchable opacity ini di press, maka dia akan menjalankan function. Di sini saya menggunakan huruf function, yaitu navigate kemana nih? Misalnya mau ke tadi halaman detail. Nah,
Coba kita save. Coba kita klik. Nah, dia dipindah ke halaman detail. Dan di proses ini adalah proses saat kartu kita berubah posisinya. Yang sebelumnya detail di bawah dari home, dia akan menjadi ke atas. Nah, di sini kelihatan dia ada stack-nya. Yang sekarang kita berada di detail. Jika kita kembali ke home, stack itu akan berubah lagi ke home. Jadi seperti itu. Jadi moving screen-nya hanya seperti itu. Kita tinggal tambahkan function props di atas ini navigation. Kemudian kita tinggal bikin navigate ke nama screen-nya, yaitu detail. Nah, misalnya nih, kita akan membuat stack ketiga, yaitu very detail screen, agar muncul paling atas. Sekarang kita tinggal buat di detail screen ini sama langkahnya. Kita tinggal bikin di sini navigation. Kemudian kita bungkus detail screen ini dengan touchable opacity. On press. Kemudian kita buat function. Jika kita on press, kita akan menjalankan navigation. Kemudian navigate ke screen very detail. Apa tadi namanya? Nah, ini very detail. Nah, jadi seperti itu. Coba kita save, kemudian kita coba. Nah, kita akan berada di halaman screen yang detail. Bertukar posisinya detail ke atas. Kemudian juga kita klik lagi detail screen. Nah, kita akan berubah ke stack very detail. Jadi very detail sekarang berada di paling atas. Jadi seperti itu. Jika kita back di sini, dia akan kembali ke halaman detail. Kita back lagi, kita akan menjadi ke home, ke stack paling awal. Jadi seperti itu cara moving antar screen-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana kita melakukan instalasi stack navigation, kemudian kita bagaimana sih cara melakukan moving screen. Istilah dari stack navigation di sini adalah moving between screens. Jadi stack itu bisa berpindah-pindah dari screen pertama ke screen kedua. Nih, misalnya ini screen pertama, sedangkan kita sekarang berubah lagi ke screen kedua, bertukar lagi stacknya. Saat detail diklik, dia akan berubah lagi. Jadi seperti itu teman-teman resume dari stack navigation kali ini. Nah, untuk nextnya kita akan belajar tentang bagaimana sih misalnya di home ini jika ada data, begitu kita klik, maka data tersebut akan berpindah ke halaman detail. Jadi kita istilahnya di sini adalah passing parameters to routes. Jadi intinya kita akan memindahkan data di mana datanya sebelumnya adalah di home. Kemudian kita akan menampilkan data lebih detail di halaman detail. Jadi seperti itu teman-teman video kali ini. Jika teman-teman masih bingung, komen di kolom komentar di bawah. Dan yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan React Native lebih dalam lagi. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video saya berikutnya, yaitu bagaimana sih cara menggunakan React Navigation, yaitu Stack Navigation, dengan membawa parameter atau data ke screen yang lain. Hey, that's pretty good. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini dan bye!